Hey, I give you two options. Deny Jesus or die. Guys. You are wasting my time. Deny Jesus or die. I deny him. I deny him. Take him away. I give you two options. Deny Jesus or die. Hey, madam. Hey, you are wasting my time. Deny Jesus or die. I will put you in front of my situation. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for you. You are my Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, yeah, oh. You are all that matters. Oh, yeah, oh. You are all that matters. You are all that matters, Jesus. You are all that matters. In every condition. You are all that matters. In every situation. You are all that matters. No matter what is happening to me. You are all that matters. Oh, you are all that matters. Oh, you are all that matters. Masori kalabosha kaya. Mikalaraza kalabosha kaya. Masukala. Masukala kala telele. Malila bosi kalabosha kala. Ayala bosha kala. Elila kasa bomi kala kata. Masikala bosha kala. Ayala bosha kala. Masukala bosi kala. Masakala bosha kala. Masuk. Abadi. Get down for power. Give us the power. He wants the power. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 26 September 2021 kita bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan saat ini. Kami bersama-sama rindu menyenangkan Engkau Tuhan untuk senantiasa mendengar firman-Mu, dan Tuhan berkenan memberkati firman-Mu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, supaya Tuhan akan memberkati firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Setelah kita menyaksikan bagaimana video tadi yang terjadi, mereka bisa juga terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Saya memberikan judul renungan, miliki iman yang tangguh. Seperti yang kita lihat tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau iman kita tidak tangguh seperti yang satu tadi, mereka meninggalkan imannya. Tetapi kalau kita melihat yang satu memiliki iman yang tangguh, apapun yang akan dihadapi dia siap. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih, luar biasa, iman yang tangguh itu perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dengan doa yang dinaikkan oleh
video yang kita lihat tadi, dengan pujian, dengan menyembah Tuhan, maka iman yang tangguh itu muncul dan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin masalahnya berbeda dengan video yang kita lihat, tetapi yang jelas kita semua memiliki masalah. Namun pada pagi hari ini atau pada saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita memiliki iman yang tangguh. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, di Sawo Jajar ada kampung yang namanya Kampung Tangguh. Dan Kampung Tangguh itu tidak muncul begitu saja. Julukan atau predikat Kampung Tangguh itu diberikan oleh pemerintah. Setelah saya pelajari mengapa dikatakan Kampung Tangguh, karena kita melihat bahwa pada waktu pandemi terjadi seperti itu, banyak sekali korban. Dan di kampung itu Bapak Ibu, karena mereka melakukan protokol kesehatan, maka sangat sedikit mereka yang terpapar COVID-19. Bahkan sangat ringan mereka yang terpapar karena melakukan apa yang disebut protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan belajar dari seorang tokoh di dalam firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-54 sampai ke-60. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat berat apa yang dialami oleh Stefanus. Ya. Saat dia dilempari batu karena dia dituduh hal-hal yang tidak dilakukannya. Apa yang dilakukan oleh Stefanus, Bapak Ibu Saudara, dia berdoa dengan suara nyaring. Tentunya mereka yang di sekitarnya mendengar. Dan dia katakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dia tidak menggerutu, namun dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Luar biasa. Yang pertama kita melihat, mengapa Stefanus dibunuh. Mengapa Stefanus dibunuh dan dilempari batu sampai mati? Tentu karena kebencian. Ya, kalau kita melihat tadi mereka mendengar dan mereka terjadi gertakan gigi menunjukkan kemarahan mereka kepada Stefanus. Apa yang dilakukan oleh Stefanus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih? Apa yang didakwakan oleh Stefanus? Didakwakan mengobarkan kebencian di berbagai golongan. Stefanus dituduh menista agama mereka. Saat di sidang, Stefanus dianggap mereka membuat kegaduhan. Oleh majelis-majelis dia dituduh yang hal-hal yang tidak dilakukan oleh Stefanus yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apa sih yang dilakukan oleh Stefanus sehingga dia dituduhkan hal-hal yang tidak dilakukannya? Tentunya yang kedua kita belajar bahwa Stefanus hanya melakukan firman Tuhan.
hanya memberitakan firman Tuhan. Di dalam pelayanannya, Stefanus mengadakan banyak mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Dan dikatakan sejumlah imam besar menjadi percaya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, sungguh luar biasa. Banyak orang menjadi percaya oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Stefanus. Sehingga banyak orang juga yang tidak senang, sehingga dituduhkan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Stefanus. Di situ menimbulkan kebencian oleh para pembesar-pembesar pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam semuanya itu Stefanus yang dikatakan adalah orang yang penuh dengan roh. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, Stefanus yang memiliki iman yang tangguh di dalam menghadapi persoalan yang berat. Luar biasa hasilnya, dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada Stefanus. Dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan yang selanjutnya bukan hanya melihat kemuliaan Tuhan, tetapi Tuhan menyambut Stefanus. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang menyambut Stefanus. Di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan yang dialami saat itu, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyambut Stefanus. Tuhan berkenan kepada Stefanus karena Stefanus ternyata memiliki iman yang tangguh. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kami semua rindu memiliki iman yang tangguh. Amin. Haleluya. Di dalam penderitaan yang engkau alami saat ini, di dalam pergumulan yang berat, Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa menjadi berkat. Sebagaimana Stefanus menjadi berkat buat orang-orang yang melihat sekitarnya pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa Saulus juga akhirnya bertobat di dalam penderitaan yang dialami oleh Stefanus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Saulus yang tadinya namanya Saulus, pada saat dia bertobat dia menjadi Paulus dan dipakai Tuhan oleh luar biasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan semuanya itu terjadi karena Stefanus memiliki iman yang tangguh. Sehingga di dalam pelayanannya, walaupun didakwakan hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi Stefanus tetap gigih. Stefanus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga saat penderitaan itu ada di depannya, dia tetap berseru kepada Tuhan. Dan dia katakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan setelah itu Stefanus meninggal dunia. Bapak Ibu, sebelum meninggal dunia dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita pun mungkin menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal yang tidak menyenangkan. Namun di dalam semuanya, saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita terus berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar seruan kita dan Tuhan menjawab pergumulan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, walaupun kita harus menghadapi penderitaan yang berat, mungkin kita tidak berdaya, tapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang keempat, terus berjuang sampai Tuhan memanggil kita. Untuk memiliki iman yang tangguh tidak mudah Bapak Ibu. Perlu perjuangan yang keras. Seseorang yang berjuang itu tidak santai Bapak Ibu. Dia menanggungkan semua tenaganya, pikirannya untuk terus berjuang sehingga mencapai kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, iman yang tangguh tidak muncul begitu saja, tetapi perlu diperjuangkan. Bagaimana kita berjuang melalui penderitaan yang kita hadapi, melalui persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti saat ini Bapak Ibu, kita harus berjuang tetap mempertahankan iman kita di tengah-tengah ekonomi yang saat ini begitu berat. Namun kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia sanggup memberikan berkat kepada setiap kita. Yang penting kita terus berjuang. Jangan kita malas, jangan
Jangan kita duduk-duduk berpangku tangan sambil melihat TV. Namun kita terus berjuang. Apa yang kita bisa lakukan untuk menghasilkan sesuatu yang menopang di dalam rumah tangga kita. Sehingga kebutuhan itu bisa tercukupi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari kita melakukannya. Bukan saatnya lagi kita santai-santai. Pandemi yang hampir 2 tahun ini sudah menjadi satu pelajaran bagi setiap kita. Untuk kita tetap berjuang di dalam mempertahankan iman kita. Memiliki iman yang tangguh Bapak Ibu. Persoalan banyak di sekitar kita. Namun kalau kita tetap memiliki iman kepada Tuhan. Iman yang tangguh. Maka kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya kita disambut oleh Tuhan. Memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Janji itu ya dan amin bagi setiap kita. Itu pasti Bapak Ibu. Tempat yang mulia disediakan bagi setiap kita yang tetap memiliki iman yang tangguh, yang tetap mau berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Tidak cukup hanya iman kepada Tuhan Yesus. Karena kalau hanya iman kepada Tuhan Yesus saat persoalan permasalahan itu kita hadapi, maka kita akan gugur. Kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki iman yang tangguh, persoalan apapun yang kita hadapi, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan yang akan menyatakan kuasanya kepada setiap kita. Sebagaimana Stefanus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Sungguh berat penderitaan yang dialami oleh Stefanus. Mungkin kita tidak seberat itu. Tetapi seberat apapun juga yang kita hadapi saat ini. Yang kita merasa berat. Masih jauh lebih berat yang dihadapi oleh Stefanus. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman yang singkat, yang sangat sederhana. Mari kita akan renungkan bersama-sama. Miliki iman yang tangguh di tengah-tengah keadaan yang saat ini tidak menentu. Keadaan yang berat bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan. Berkati Tuhan, firman-Mu mampukan kami melakukannya Tuhan. Sebagaimana Stefanus melakukan firman-Mu. Walau harus banyak menghadapi tantangan. Tetapi bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan satu pengumuman untuk kita semua pada saat ini, bahwa sore nanti kaum wanita akan mengadakan Hari Nasional Kaum Wanita. Jadi saya berharap setiap kita bisa hadir. Setiap kita nanti sore jam 5 sore bersama dengan lomba yang sudah dihias sedemikian rupa, dibawa bersama-sama di gereja, dan nanti ada juri-juri yang menilai apa yang sudah kita lakukan atau yang kita masak. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu sore nanti, Tuhan memberkati.